Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Tris, channel yang akan membawakan cerita horor dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Untuk malam hari ini ada sebuah cerita dari threadnya Cerita Siska di platform X. Dan untuk kisah yang akan dibawakan kali ini berjudul Lawang Telu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya serta tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru yang lainnya. Dan seperti apa untuk cerita kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita horor kali ini yang datang dari Mbak F. Aku ambil judulnya Lawang Telu karena memang ini menceritakan sebuah misteri, sebuah rumah yang memang pamali jika ada 3 pintu yang letaknya berurutan. Dulu aku sih ngiranya hanya mitos, tetapi karena aku sendiri juga pernah mengalami hal yang jadi aku antara percaya dan tidak percaya terhadap hal itu. Mbak F menceritakan tentang pengalamannya yang mana di setiap tahun anggota keluarganya sakit secara bergantian. Sakit itu diikuti dengan hal-hal aneh seperti melihat penampakan setan, rumah yang jadi nggak nyaman untuk ditinggali, dan juga hawa yang terasa sangat aneh sekali. Yang menjadi pertanyaan Mbak F, mengapa hal itu dialami dari dia kecil sampai saat ini? Baru-baru ini dia curiga, kok tiap tahun pasti ada aja keluarganya yang sakit. Paling parah itu sang adik, pernah sampai kesurupan dan berkata, "Ini panggonku. Metuwo kon tekan kene," yang artinya ini tempatku, keluarlah kalian dari sini. Mbak F ini baru menyadari kalau ada hal yang tidak beres saat dia curhat ke salah satu teman kerjanya. Oleh temannya, dia suruh tanyakan ke ustadz yang mungkin tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh keluarga Mbak F. Diberitahulah Mbak F ini tentang seseorang yang bisa meruqyah tempat. Solusi ini memang diberikan jika kemungkinan rumahnya banyak setannya. Akhirnya saran dari temannya itu disampaikan kepada keluarga Mbak F. Namun sang adik keberatan jika dilakukan ruqyah di rumahnya. Tanpa menunggu persetujuan dari sang adik, Mbak F mendatangkan sang ustadz untuk melihat rumahnya. Saat dilihat, memang ada sedikit gangguan, dan kata mereka, rumah tersebut sudah dihuni oleh banyak setan. Saat rumahnya diruqyah, sang adik tiba-tiba hilang kendali karena kesurupan. Beberapa orang yang meruqyah rumahnya itu berdiri di beberapa sudut yang mana ada di ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan tangga. Setelah selesai diruqyah, sang adik langsung pingsan. Mbak F mengira semuanya sudah selesai setelah proses ruqyah tersebut. Memang benar, sebulan setelah rumahnya diruqyah, itu tidak terjadi apapun. Mbak F dan keluarganya sudah mengira semua ini selesai. Ternyata setelah sebulan berlalu, tiba-tiba muncul kejadian aneh. Sering terlihat penampakan-penampakan yang mengganggu mereka di tengah malam. Anehnya, ketika muncul penampakan, adiknya ini menjadi anak yang berbeda. Mukanya sedikit pucat, tapi dia kondisinya sehat dan gak sakit. Pernah suatu malam terdengar suara gaduh di dapur.
semua orang yang mendengar dan terbangun. Menurut cerita Mbak F, piring, sendok, dan gelas pada berjatuhan sendiri dari rak. Semuanya ketakutan dan juga merinding dengan hal yang dilihat, kecuali sang adik. Adiknya ini malah ketawa tanpa henti. Sang adik ini bilang, "Udah, kalian gak usah takut. Itu teman-teman baru aku yang baru datang." Semua orang yang mendengar perkataan sang adik itu kaget dong, dan juga panik. Teman yang mana? Gak ada orang sama sekali di sana. Karena dirasa ada yang gak beres, akhirnya Mbak F kembali ke sang ustadz yang membantu kemarin, meminta solusi apakah harus diruqyah lagi atau tidak rumahnya. Mereka tidak segera memberi jawaban, namun ternyata sang ustadz ini ingin meminta saran kepada sang guru tentang permasalahan ini. Kenapa setelah diruqyah kok masih ada gangguan? Nah, Mbak F ini dengan sabar menunggu keputusan dari Pak Ustadz. Setelah 2 minggu, kembalilah sang Ustadz dan menemui Mbak F. Sang Ustadz membawa pesan dari sang guru, dan sang guru itu berkata, "Omah iku kudu genah jagae. Ojo sampai omah iku mbuka kalong mayit, ora ilok. Kalong mayit iku isine sirah, weteng karo sikil. Lan omah lek isine kalong mayit kudu diperhatekno lawang ngarep, lawang tengah karo pawon ora oleh lurus. Kudu dirobah." Yang artinya dalam bahasa Indonesia, rumah itu harus benar tiangnya. Jangan sampai rumah itu membuka kalung mayit. Gak baik. Kalung mayat itu isinya kepala, perut, dan kaki. Kalau rumah isinya kalung mayat, harus diperhatikan. Pintu depan, pintu tengah, dan dapur tidak boleh lurus. Harus dirubah. Memang, percaya tidak percaya, rumah Mbak F ini letaknya kalung mayit. Jadi, dari pintu depan kelihatan sampai ke dapur. Tapi, apakah alasan seperti itu masuk akal? Hal yang seperti ini baru terdengar di telinganya, seperti tahayul yang tak bisa diterima oleh akal sehat. Namun, orang tua Mbak F tidak mau merenov kembali agar pintu itu tidak terlihat sejajar lagi. Apa salahnya jika dicoba? Mungkin semisal setelah selesai dan masih tetap keadaannya, maka boleh kita menganggap ini semua tahayul. Dengan senang hati, mereka segera merenovasi pintu rumahnya. Dan selama renovasi pintu, mereka sampai ganti tukang 6 kali. Tukang yang merenovasi rumah mereka selalu didatangi dan dihantui oleh sosok makhluk yang tinggi besar, dan setelah bermimpi mereka jatuh sakit. Hingga sampai pengerjaan terakhir, tukang memaksa menahan ketakutan agar cepat selesai. Ternyata setelah selesai dan pintu dirubah, mereka melihat keadaannya selama seminggu ke depan, apakah masih sama atau tidak. Ternyata sampai saat ini tidak ada kejadian aneh lagi yang terjadi. Namun, perasaan antara percaya dan tidak percaya dengan mitos lawang telu masih menjadi pertanyaan dalam hati mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.